Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Andira Maharani, mahasiswi jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal yang ditulis oleh Andrean VH Simanjuntak dan Olimpia dengan volume 14 dan halaman 19-26 dengan judul Perbandingan Energi Gempa Bumi Utama dan Susulan, Studi Kasus Gempa Bumi Pulau Sumatera dan Jawa. Adapun artikel jurnal ini terdiri atas 5 bagian, yaitu abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja pada bagian pertama, pada bagian abstrak. Abstrak pada artikel jurnal ini di sini terdiri atas latar belakang, tujuan penelitian, dan simpulan hasil penelitian. Adapun critical review dari abstrak ini yaitu sebagai laporan penelitian, abstrak seharusnya terdiri dari tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Namun pada artikel jurnal ini tidak dipaparkan dengan jelas mengenai metode yang digunakan, cuma penulis memberikan informasi bahwa rumus empiris Gutenberg-Richter yang digunakan untuk menghitung nilai energi historis data gempa susulan. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini terdapat permasalahan, yaitu bagaimana menghitung energi gempa bumi yang dahsyat dan diikuti oleh gempa susulan sehingga dapat dibandingkan dengan jumlah energinya dilepaskan oleh keduanya. Pada pendahuluan ini juga terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menghitung energi gempa bumi yang dahsyat dan diikuti oleh gempa susulan sehingga dapat dibandingkan dengan jumlah energinya dilepaskan oleh keduanya. Adapun critical review pada bagian pendahuluan dari jurnal ini yaitu apakah pendahuluan sudah pas untuk artikel jurnal ini. Menurut saya sebagai reviewer, pendahuluan untuk jurnal ini sudah pas karena ideal yaitu berkisar 10-20% dari total tulisan atau total jurnal atau jurnal. Selanjutnya pada bagian metodologi penelitian, langkah pertama yang digunakan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama digunakan data sekunder berupa data parameter gempa, yaitu magnitudo, lokasi epicenter berupa lintang dan bujur, dan kedalaman gempa pada 5 sumber gempa. Selanjutnya setelah data diperoleh, selanjutnya menghitung nilai energi gempa bumi pada masing-masing gempa dengan menggunakan rumus perhitungan energi dari Gutenberg-Richter. Setelah nilai energinya didapat, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan nilai energi gempa bumi susulannya pada setiap gempa bumi. Dari penjumlahan tersebut bisa didapat jumlah energi gempa susulan yang selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai energi gempa bumi utamanya. Kemudian hasil perbandingannya dibuat dalam bentuk persen pada masing-masing gempa untuk mengetahui seberapa besar kekuatan energi gempa bumi susulan dari energi gempa bumi utama. Langkah yang terakhir yaitu melakukan pemetaan sebaran energi gempa dengan menggunakan ArcGIS 9.3. Adapun critical review dari metodologi penelitian pada jurnal ini adalah rancangan penelitiannya sudah sesuai dengan tujuan, yaitu menghitung energi gempa bumi yang dahsyat dan diikuti oleh gempa susulan sehingga dapat dibandingkan dengan jumlah energinya.
dilepaskan oleh keduanya. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan dituliskan mengenai hasil yang diperoleh dari perhitungan 5 buah gempa bumi di Pulau Sumatera dan Jawa, yaitu di Bengkulu pada tahun 2007, di Pangandaran tahun 2006, Simeule tahun 2008, Sumatera Barat 2009, dan Tasikmalaya juga 2009. Diperoleh hasil bahwa jumlah energi gempa bumi susulannya bervariasi dari 0,1% hingga 33%. Variasi tersebut juga random dan tidak berpola bila ditinjau dari magnitudonya. Artinya tidak tentu bahwa gempa bumi dengan magnitudo besar, energi gempa bumi susulannya juga besar atau sebaliknya. Hal ini bisa saja terjadi kesalahan dalam seleksi atau pemilihan gempa bumi susulannya. Terutama seperti contohnya di sini gempa bumi di Sumatera Barat, energi gempa bumi susulannya hanya 0,1% dari energi gempa bumi utamanya. Namun secara umum besarnya energi gempa bumi susulan jumlahnya sekitar 10% dari gempa bumi utamanya. Pada bagian hasil dan pembahasan ini juga terdapat tabel perbandingan energi tiap gempa, juga gambar serta penjelasan sebaran gempa bumi di 5 daerah di Pulau Sumatera dan Jawa tersebut. Adapun critical review dari bagian hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu apakah angka perhitungan akurat dan jelas? Menurut saya tidak, karena tidak dituliskan dan dijelaskan bagaimana analisis atau pengolahan datanya sehingga dapat diketahui dan dipahami. Yang terakhir pada bagian kesimpulan, di mana di sini critical review-nya yaitu kesimpulan secara akurat sudah menjawab hasil penelitian, kesimpulan penulis sudah melaporkan sesuai dengan hasil penelitiannya, dan permasalahan pada pendahuluan pun dapat terjawab dari kesimpulan ini, di mana pada permasalahan mengenai bagaimana menghitung energi gempa bumi yang dahsyat dan diikuti oleh gempa susulan sehingga dapat dibandingkan dengan jumlah energinya dilepaskan oleh keduanya. Dan terakhir di sini peneliti menambahkan informasi mengenai pola yang dilakukan untuk BMKG sehingga dapat memberikan perkiraan besaran dan tingkat bahaya suatu gempa bumi yang memiliki sebaran susulan. Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan jurnal ini adalah terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'akhazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Artinya, maka mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Cukup sekian presentasi dari review jurnal yang berjudul Perbandingan Energi Gempa Bumi Utama dan Susulan, Studi Kasus Gempa Subduksi Pulau Sumatera dan Jawa, yang ditulis oleh Andrean VH Simanjuntak dan Olimpia, dengan volume 14 dan halaman 19 sampai 26 tahun 2017. Besar harapan saya sebagai reviewer untuk diberikan kritik dan saran. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.